Kumpul puluhan ribu pejuang Wali Songo Indonesia atau Laskar PWI kumpul di pondok pesantren Abbas Buntet. Ini mau kemana teman-teman semua? Kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Katanya puluhan ribu ya. Bersama Dudung, Abbas Buntet, Mogi, Imadudin ya. Yang sudah turun, yang sudah turun. Mana? Kita lihat puluhan ribu katanya. Laskar semuanya silakan duduk ya. Duduk madep ke sono nanti dipotong dari Mau sana. nyerang Habib Alawi kah? Bagaimana Kang Andi tanggapan acara hari ini? Silakan duduk. Duduk silakan. Lancar ya, makan gratis. Di pondok pesantren Pesantren si Abbas Buntet. alhamdulillah dihadiri oleh Ada proposnya juga ya kan. Maaf ya. lancar ya. Ini kalau begini kan Sukses beres. PBLS. Maaf. Duduk. Mohon maaf, duduk. Waduh, nggak bisa diatur ya. Duduk ya. Duduk. Mohon maaf. Duduk biar yang lain kelihatan. Ya. Ini komandan dari Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Cukup. Ya. Bagaimana tanggapan acara pada malam hari ini? Jalan lancar. PWNS dari Brebes masih berebutan foto-foto sama Jenderal Dudung. Gus Azin ada mau diwawancara Gus. Bagaimana Gus pendapatan dari PWNS? Foto-fotonya Kasih jalan. Sambil salamnya gantian. Lancar. Kasih Lancar ya? jalan. Amin. Islam Jaya. Amin. Baklawi Rumpat. Muhammad. Sekali. Baklawi Rumpat. Oke, mantap. Terima kasih kepada semua yang hadir dari semua provinsi se-Indonesia. Selalu ya, selalu bawa-bawa Bang Alawi. Kecamatan juga sampai bubar, ranting. musnah. Terima kasih Itulah juga untuk ya kan. semua support. PWI ini Baik seperti itu berupa harta, pikiran, akhlaknya tenaga dan kawan-kawan. semuanya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik. Dan kedepannya PWI semakin jaya di negeri Republik Indonesia. Tidak. Siapa kita? PWI pecinta waria Indonesia. Siapa kita? Mudah-mudahan tambah jaya PWI. Siap mengepung para Habib Alawi ya kan, merungkatkan nasab para Habib Alawi ya kan. Nauzubillah min zalik teman-teman semua. Kita lanjut ke video selanjutnya. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia milik Tarim, Jawa milik Tarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Bahkan ibaratnya ada doktrin kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat. Nih, oknum-oknum para pembegal nasab. Ya kan? Ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kita pada saat ini harus sadar dan berani menyampaikan kebenaran karena ini kaitannya keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia milik Tarim, Jawa milik Tarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Kalau dibahas ini memang sampai pagi sampai subuh pun tidak akan pernah selesai Pak Imron. Nah gimana Pak Imron? Ini terspesial buat Kang Ridwan. Setuju enggak kalau Indonesia atau khususnya Pulau Jawa ini miliknya Tarim? Tolong Kang Ridwan 212 jawab di kolom chat. Indonesia atau Pulau Jawa ini miliknya Tarim. Setuju enggak sampean? Kalau sampean setuju berarti sampean bukan keturunan dari Nusantara. Doktrinnya selalu seperti itu. Berarti sampean sendiri punya etikat untuk menenggelamkan daripada leluhur panjenengan sendiri. Jangan-jangan nanti Ki Ageng Kriput diganti juga namanya. Ini yang sudah terjadi seperti Ki Ageng Penanggungan diganti. Kenapa kita diam?
Nah ini tolong Kang Ridwan kalau masih station dijawab di kolom chat ini, setuju enggak kalau Indonesia atau Pulau Jawa ini diakui miliknya Tarim? Dijawab. Jangan bisa gitu ya? mengkritisi, tapi saya juga bisa mengkritisi daripada apa yang Anda lakukan. Artinya apa? Kita berusaha jangan sampai leluhur kita ditenggelamkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak daripada Indonesia ini. Kalau jenengan nggak berani jawab, berarti jenengan mengakui bahwasannya Indonesia miliknya Tarim ini salah, Jawa ini miliknya Tarim salah. Kalau jenengan nggak berani jawab, kalau berani jawab hebat. Berarti Anda bukan orang Nusantara, nggak pantas pakai KTP yang berlogokan Pancasila. Harusnya Anda tinggal di Yaman yang kedudukannya Tarim. Terima kasih. Ya, Pak Imron semangat sekali nih. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Nah, selalu seperti itu doktrinnya para geng begal nasab ini ya. Menyangkut pautkan sesuatu yang tidak ada, ya seperti itu para geng begal nasab ini, teman-teman semua. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kita lihat video selanjutnya. Itu di kali ulama dunia. Itu di Mesir dari tahun 2009 itu. Di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Ya kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi Khidid yang wafat tahun Ya, seperti inilah statementnya para geng begal nasab ya teman-teman. Gak ada habisnya. Lantas ulama-ulama terkenal ya seperti Habib Abdullah Al-Haddad dan lain-lain, mereka gak bakalan percaya teman-teman semua. Padahal mereka membaca Ratib Al-Haddad dan lain-lain dari amalan-amalan para Habib Ba'alawi ya. Ya seperti ini, pusing gua bahas para geng begal nasab dari Jawa ini teman-teman semua ya kan. Kalau di Kalimantan masih aman teman-teman semua. Ya sekian video kali inilah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.